Halo teman-teman, mahasiswa Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana Angkatan 2020. Tak terasa, sudah 4 bulan kita melewati proses sebagai mahasiswa di FTI UKSW, meskipun harus terhalang oleh pandemi, terhalang oleh kelas yang secara virtual kita lakukan. Semoga pada kesempatan ini Anda semua di seluruh penjuru tanah air tetap berada dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, terlebih lagi kondisi untuk semangat berkuliah meskipun semua serba terbatas. Generasi yang hebat lahir dari kisah yang berat. Artinya Anda sebagai mahasiswa di dalam penentuan Tuhan Anda masuk di tahun yang berat, tahun 2020. Tetapi ini semua jangan dilihat hanya sebagai satu hal yang negatif, tetapi kita perlu menemukan sesuatu yang positif di balik semua cerita kita. Saya Yeremia Alfa Susetio, saya Ketua Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkuliahan kita di semester yang baru nanti di bulan Januari. Oleh karena itu, harapan saya teman-teman angkatan 2020 dapat menyimak apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik, yang pertama teman-teman, saya ingin memperkenalkan ke kalian lagi. Mungkin kemarin saat OMB ada yang belum melihat atau menyimak. Jadi program studi S1 Teknik Informatika adalah program studi yang terbesar di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. Secara sejarah, Prodi ini dibuka pada tahun 2003, namun SK pembukaan Prodi ini sudah dimulai tahun 2002, tetapi secara operasional baru tahun 2003 menerima mahasiswa baru. Itu tanggal 30 September tahun 2003, FTI waktu itu hanya satu program studi, yaitu program studi kita, Teknik Informatika, didirikan oleh Profesor Insinyur Dani Manungga, Profesor Dr. Eko Sediono, Ibu MA Ineke Pakereng, Bapak Kristoko Dwi Hartomo, Bapak Felix David, dan Bapak Dr. Dharma Putra Palek Kahelu. Beliau-beliau inilah founding fathers dari fakultas kita tercinta, juga program studi kita yang kita banggakan ini. Beroperasi pertama tahun 2003 sebagai program studi yang pertama kali di FTI. Jumlah mahasiswa barunya waktu itu 300 mahasiswa dari 600 pendaftar waktu itu. Ya, status terakreditasi A sampai tahun 2024 nanti. Jadi kampus ya UKSW secara universitas terakreditasi A, program studi secara Prodi juga terakreditasi A oleh BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi teman-teman semua tentu kalian bangga ya karena kalian bisa masuk di kampus akreditasi A, program studi terakreditasi A. Semoga ini menjadikan satu semangat buat kita untuk menjadi insan-insan berkualitas A. Belajarnya juga memiliki semangat yang A, ya, tidak pantang menyerah, ya, menghadapi semua tekanan dan juga tugas, ya, tidak mudah gelisah dan tidak mudah putus asa. Itulah anak-anak TI yang terakreditasi A. Kemudian di FTI itu sejak 2003 sampai 2020 dekannya adalah yang pertama Prof. Dani Manungga, kemudian Pak Dr. Andeka Rokitana Amah, itu dekan yang kedua. Dekan yang ketiga adalah Bapak Dr. Dharma Putra Palekahelu, dan saat ini dekan yang keempat ya dijabat oleh Bapak Wiwin Sulistyo.
Ketua program studi di TI sejak tahun 2003 sampai 2020. Yang pertama itu adalah Ibu MA Inneke Pakereng. Itu waktu itu namanya masih sekretaris fakultas, jadi belum ketua program studi. Kemudian dilanjutkan oleh Profesor Dr. Wiranto Heri Utomo, kemudian dilanjutkan oleh Pak Kristoko Dwi Hartomo, kemudian Pak Sri Yulianto, kemudian Ibu Inneke Pakereng, kemudian Pak Dian Chandra, kemudian kembali lagi ke Pak Sri Yulianto, dilanjutkan oleh Pak Supri Hadi, kemudian Pak Kristoko Dwi Hartomo, kemudian Pak Dian Chandra, Ibu Inneke Pakereng, dan saya terakhir ini, saya sejak bulan Mei tahun 2020 sampai sekarang menjadi Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika. Kurang lebih seperti itu untuk sejarah prodi kita, tempat kalian belajar. Ya, saya juga perkenalkan beberapa staf dosen yang menjadi dosen tetap ya ada di program studi teknik informatika untuk bidang minat networking atau jaringan komputer. Di sana nanti ada Ibu Dr. Indra Stanti Ratna Widyasari MT, kemudian ada Dr. Wiwin Sulistyo ya, kemudian ada Bapak Dian Widianto Chandra juga di sana. Ada Bapak Teguh Indrabayu, namun beliau saat ini sedang studi di Taiwan. Kemudian ada Pak Theophilus Herman Willem, ya, beliau dosen yang baru saja selesai dari studi S3-nya di Taiwan juga. Kemudian di bidang minat software engineering, ya, ini yang biasa ngoding teman-teman. Di sana ada Pak Radius Tanone, kemudian ada Pak Supri Hadi, ada Bapak Yos Richard Beh, ada Bapak Evang Smayola, ada saya, kemudian ada Ibu Nina Setiawati, ada Pak Pratyaksa Oksa, ada Pak Ramos Somnya, dan ada Ibu Christine Dewi. Ibu Christine Dewi juga saat ini sedang studi S3 di Taiwan. Kemudian staf dosen di bidang minat data science itu ada Bapak Hindrianto Dwi Purnomo, PhD, ada Profesor Dr. Insinyur Eko Sudiono, ada Dr. Sri Yulianto, ada Ibu MA Inneke Pakereng, ada Bapak Alsdani Wawor, ada Dr. Adi Nugroho, ada Bapak Hendri, ya. Ini untuk bidang minat data science, ya. Tentu teman-teman nanti ketika berproses bersama kami di tempat ini akan banyak berinteraksi dengan beliau-beliau selaku dosen tetap Prodi Teknik Informatika. Namun di luar itu kami juga dibantu oleh beberapa dosen luar atau dosen tidak tetap yang juga membantu kita untuk bersama-sama menemani kalian berproses di tempat ini. Sistem perkuliahan kita teman-teman dalam satu tahun itu ada 3 semester ya, jadi ada semester gasal, semester 1, kemudian ada semester genap, dan ada semester antara. Nah, perkuliahan dengan sistem 3 semester dalam 1 tahun, jumlah SKS yang harus ditempuh selama 4 tahun di program studi teknik informatika ini adalah 144 SKS ya. Kemarin 1 semester sudah kita lalui, lumayan ya, dapat 14 SKS. Masih panjang perjalanan teman-teman semua untuk mencapai 144, jadi butuh semangat juang yang tinggi. Kemudian jumlah SKS yang diambil per semester itu adalah formasi 14-14-9. Artinya untuk semester genap, semester gasal, artinya di bulan September sampai Desember itu 14 SKS, kemudian di semester genap yaitu bulan Januari sampai April 14 SKS, dan di semester antara itu adalah bulan Mei dan Juni, 2 bulan saja, itu 9 SKS. Nah, materi kuliah kita sajikan dalam bentuk teori dan juga praktikum ya. Teori nanti di kelas, kemudian untuk praktikum atau asisten itu biasanya nanti di lab ya. Asisten adalah kakak angkatan kalian yang membantu kalian untuk berpraktek ya. Misalnya praktikum pemrograman, berarti praktek ngoding di sana ya.
dan seterusnya. Jadi ada kuliah teori bersama dosen dan juga kuliah praktikum itu bersama dengan asisten dosen. Nah, nanti di tahun yang ketiga, ini kalian baru tahun pertama, tahun kedua, kemudian nanti tahun tiga kita ada penjurusan, ya, candi penjurusan atau penentuan bidang minat istilah kita, itu nanti dilakukan di tahun ketiga dengan 3 bidang minat yang sudah saya sebutkan di depan, yaitu software engineering, networking, dan juga data science. Nah, kurang lebih timeline kita untuk belajar itu seperti ini teman-teman. Di semester gasal ini sudah kita lalui ya. Kita sudah melalui 16 minggu sejak Januari sampai Desember ini masih running. Kemudian nanti ada jeda 3 minggu. Ini biasanya libur Natal dan Tahun Baru plus libur semester juga. Ya, kemudian nanti di Januari ada 16 minggu sampai bulan April ya. Kemudian ada jeda 2 minggu, kita masuk ke semester yang ketiga atau semester antara. Semester antara ini hanya 8 minggu saja. Jadi kalau semester sekarang, semester 1, semester gasal, kemudian semester berikutnya, semester genap, kita kuliah bisa 4 bulan, ya, 16 minggu. Tapi khusus semester antara kita hanya 2 bulan, yaitu 8 minggu. Jadi 8 minggu, tetapi asumsinya nanti hanya 9 SKS tadi saya katakan. Nah, 9 SKS itu 1 minggu bisa 2 kali pertemuan ya untuk mata kuliahnya sehingga cepat. Setelah itu nanti ada 4 minggu research month, itu nanti berbagai kegiatan mahasiswaan biasanya dilakukan di sana, atau kalau diteruskan Anda nanti bisa langsung jeda 3 minggu untuk masuk ke tahun akademik yang baru. Jadi seperti itu timeline kita. Nah, sekarang kita posisi ada di sini, di warna hijau ini, yang kita akan masuk jeda 3 minggu. Kemudian kita akan bersiap-siap yang masuk semester genap ini, ya. Jadi perjalanan kita sudah mau memasuki semester genap. Nah, tadi saya katakan untuk tahun ketiga nanti kita akan ada 3 bidang minat, networking, software engineering, dan data science. Networking, koordinator bidang minatnya adalah Bapak Dian Widianto Chandra. Software engineering nanti koordinatornya adalah Pak Radius, dan data science koordinatornya adalah Pak Hindrianto Dwi Purnomo. Nah, kurang lebih itu teman-teman tentang perkuliahan kita di program studi Teknik Informatika, ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke penjelasan teknis. What should I do? Apa yang harus aku lakukan di semester baru ini nanti? Ya, kalau kemarin mungkin masih ada bantuan dari panitia OMB, ya mungkin di semester baru ini kita mungkin harus dituntut lebih mandiri lagi. Jadi kita harus tahu prosesnya ya supaya nanti ke depan prosesnya kita hafal. Jadi di semester 1 kemarin pengecualian karena kita baru masuk ya. Kita harus bayar ini, bayar itu ya, tagihannya sampai tagihan uang pembangunan dan lain-lain. Nah, mulai semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 dan seterusnya akan saya sampaikan polanya seperti ini sehingga teman-teman nanti tidak bingung lagi di tahun kedua, tahun ketiga ya perwalian tuh caranya gimana nggak tahu ya. Oleh karena itu mohon untuk disimak. Kalau memang perlu di screenshot, perlu dicatat supaya tidak ada pertanyaan lagi ke depannya. Baik, semester genap itu adalah semester kedua buat teman-teman angkatan 2020 yang akan diselenggarakan secara online. Jadi kita belum bisa offline teman-teman karena pandemi COVID-19 yang tampaknya belum berakhir dan pemerintah juga baru mulai akan melakukan vaksinasi ya di tahun yang akan datang, sehingga untuk mengutamakan kesehatan, namun semangat belajar tetap ada, kita masih akan menjalankan perkuliahan secara online, yaitu di bulan Januari 2021 sampai bulan April 2021. Jadi Januari sampai April kalian bukan liburan, ya, tetapi sedang kuliah di rumah, kuliah di kos masing-masing. Jadi kalau ada tugas banyak, ada meeting dengan Bapak Ibu dosen, ya itu adalah satu hal yang normal karena kita tidak sedang liburan, kita sedang kuliah. Jadi kalau mengeluh, aduh tugasnya banyak, ya itu kan kuliah, ya.
Kalau libur ini nanti Desember kalian libur nggak ada tugas gitu. Jadi mohon untuk setting hati, setting perasaan, setting pikiran bahwa kuliah online itu berbeda dengan liburan online. Jadi harus dibuat perbedaannya. Baik. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk memulai semester genap ini, khususnya di bulan Desember ini? Mungkin kalian masih harus berjuang untuk tes dan berjuang untuk mengerjakan tugas atau proyek akhir mata kuliah, tapi paling tidak ini juga harus secara paralel, secara bersamaan dikerjakan. Ya, yang pertama teman-teman, kalian harus memastikan tagihan keuangan semester 1 ini, semester September sampai Desember ini sudah lunas ya. Tagihan uang kuliahnya sudah lunas. Nah, kalau uang pembangunan itu dapat belum lunas, jadi belum lunas dulu nggak masalah. Namun tetap harus mengajukan dispensasi lewat stars.uksw.edu ya. Stars bintang itu kasih S bintang-bintang ya. stars.uksw.edu. Kalian mengajukan di sana untuk dispensasi uang pembangunan. Nah, kalau uang kuliahnya harus lunas, teman-teman. Itu. Nah, dosen walinya nanti harus membukakan akses dispensasi terlebih dulu. Jadi, kalian kalau dispensasi nanti harus mengajukan ke Bapak Ibu dosen wali studi kalian. Nah, wali studi approvement menyetujui, nanti kalian baru daftar dispensasi ya. Nanti ngupload surat pernyataan ya, macam-macam syaratnya itu. Jadi pastikan untuk mulai semester 2 ya, kalau memang sudah ada dana dan biaya kita bisa lunasi dulu. Tapi andai kata belum, ya ajukan dispensasi khusus uang pembangunan. Kalau uang semester, uang kuliah di semester 1, ya mohon maaf harus lunas. Itu ya. Oleh karena itu kita masuk ke poin 2. Setelah semua lunas, tagihan kita di semester 1, teman-teman bisa masuk ke siasat.uksw.edu ya. Kalian masuk siasat di sana, kemudian masuk ke halaman home. Nah, halaman home itu ada kayak gambar barometer kalian sudah berapa SKS gitu ya. Nanti Anda scroll ke bawah, Anda harus melengkapi data ini. Data ini wajib dan harus benar. Karena untuk apa? Untuk pelaporan ke Dirjen Dikti, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Supaya Anda itu terdaftar sebagai mahasiswa. Tidak hanya di UKSW, tetapi di pemerintah, ya, di Dirjen Dikti. Karena itu data ini harus sah dan harus benar. Mulai dari nomor KK, ya, nomor KK diisi, harus diisi. Kemudian NIK, nomor induk kependudukan. Kalau sekarang belum dapat KTP, belum punya KTP gimana? Mumpung kalian masih di daerah kalian, segera cari KTP. Ya, yang usia sudah 17 tahun pasti bisa mendapatkan KTP. Ya, sebelum kalian merantau ke Salatiga, pastikan Anda sudah punya KTP, sehingga nomor Anda nanti bisa Anda input di sini. Kemudian nomor handphone Anda juga harus Anda tulis. Kemudian email Anda itu harus ditulis ya, email student 67-2020-001@student.uksw.edu, ditulis di sana. Kemudian nomor rekening dan juga banknya juga harus ditulis ya, teman-teman. Nanti kalau ada bantuan ya, atau ada beasiswa atau ada apapun yang terkait dengan keuangan, kalau akan ditransfer ke Anda, kita punya datanya. Jadi Anda tulis nomor rekening dan banknya. Atas namanya juga, kalau itu punya Anda tulis pemilik rekening. Ya, kalau punya mamah Anda tulis punya orang tua, atau punya kakak, Anda tulis punya kakak. Terakhir diklik simpan. Ya, tapi data di sini harus benar. Paham ya? Jadi sebelum siasat, kalian harus mengisi data ini. Kalau nggak diisi, nanti bisa jadi Anda nggak bisa ya registrasi mata kuliah. Jelas ya? Itu langkah yang kedua. Sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga adalah registrasi ulang. Registrasi ulang dengan registrasi mata kuliah itu beda. Yang pertama itu namanya registrasi ulang. Registrasi ulang itu definisinya adalah Anda mendaftarkan diri Anda sebagai mahasiswa
yang akan berkuliah di semester genap 2020-2021. Jadi kalian harus klik menu registrasi ulang di menu siasat yang sebelah kiri, cari yang tulisannya registrasi ulang. Lalu ini ada drop down menu seperti ini. Anda klik kuliah, lalu klik OK. Jelas ya? Jadi Anda harus registrasi ulang dulu. Nah, setelah registrasi ulang, nanti di bawahnya itu akan keluar tagihan, ya, tagihan uang registrasi ulang. Uang registrasi ulang itu mencakup SPP, ya, SPP atau uang SPP atau BPP ya, 900.000 ya, atau sesuai dengan tagihan angkatan Anda. Ini kebetulan punyanya angkatan 2017 ya. Kemudian uang kuliah ya, lalu ditotal. Nah, jika Anda setuju dengan tagihan ini silahkan tekan setuju, jika Anda usah setuju. Nah, Anda klik setuju ya. Berarti Anda setuju untuk registrasi ulang sebagai mahasiswa yang akan ikut semester genap gitu ya. Nah, 1.300.000 itu bayar awalnya. Nah, nanti ada yang namanya pelunasan. Nah, nanti pelunasan saya jelaskan ya. Ini bayar awal itu semacam DP ya, teman-teman ya. Kalau aku mau kuliah aku bayar DP-nya sekian gitu. Nah, yang keempat, setelah Anda registrasi ulang, Anda harus melakukan perwalian dengan dosen walinya, wali studinya. Nah, dulu di OMB sudah kita bagi, Anda wali studinya siapa, Anda wali studinya siapa, ya. Ada yang wali studinya misalnya Bu Ineke, ada yang wali studinya Pak Hindrianto, ada yang wali studinya Pak Yulianto, ya, macam-macam di sana. Nah, perwalian itu kita atur slot waktunya adalah dari tanggal 7 Desember, ya, hari ini tanggal 7 sampai tanggal 18 Desember. Ya, itu pengaturan waktu oleh program studi. Tetapi Bapak Ibu dosen wali kalian kadang menentukan hari khusus, misalnya khusus anak wali saya misalnya ya, anak waliannya Mas Yere misalnya adalah tanggal 8 dan tanggal 9 saja, misalnya. Berarti kalian harus perwalian di tanggal 8 dan tanggal 9. Gitu. Jadi apa namanya teman-teman, cek informasi jadwal masing-masing dosen wali di fti.uksw.edu/pengumuman. Atau nanti kalian bisa cek di email student, biasanya di broadcast juga di email student. Selain itu nanti juga bisa lihat di Instagram, follow Instagram HMPTI, ya, HMPTI, Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika. Kalian nanti follow IG-nya, biasanya di sana ada update tentang pengumuman. Jadi perwaliannya kapan, seperti apa, nanti akan diumumkan di sana. Nah, perwaliannya secara online, kalau kita tidak dalam suasana pandemi, biasanya kita bisa saling bertemu di kantor Bapak Ibu dosen, Anda bisa diskusi, Anda bisa bercerita atau apapun, tetapi karena ini masih dalam suasana pandemi, perwalian dilakukan secara online menggunakan media yang telah ditentukan oleh masing-masing dosen wali studi. Ada yang menggunakan email, ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan WhatsApp, dan lain-lain. Jadi sesuai dengan dosen walinya teman-teman menggunakan media apa. Gitu. Nah, sebelum perwalian, kalian harus download dulu form RMK, registrasi mata kuliah, ya. Di email student, itu sudah di broadcast, atau di fti.uksw.edu/pengumuman. Nah, nanti kalian dapat soft file, dokumen Word, RMK online, ya, untuk RMK nanti dikirim ke Bapak Ibu dosen wali. Seperti pas OMB dulu, Anda dikasih tabel lalu Anda ngisi mata kuliah. Nah, teman-teman di semester genap ini nanti, mata kuliah yang kami sajikan untuk angkatan 2020 ada 5 mata kuliah. Yang pertama IN 121 itu mata kuliah pendidikan agama, ya. Bobotnya 2 SKS, dia jenisnya T itu teori, jadi nggak ada praktikum. Kemudian nanti ada pendidikan Pancasila, itu juga 2 SKS, sifatnya teori saja. Lalu nanti ada IN 123, statistika dan probabilitas, ya. Ini 2 SKS, tetapi bayarnya 3 SKS, ya. Kemudian nanti ada IN 124. Nah, mata kuliah pemrograman. Nah, ini
kita akan mulai menggali potensi diri kita di bidang IT, mata kuliah programming ya. Jadi kalian harus perhatikan ini karena mata kuliah pemrograman ini bobotnya 6 SKS. Jadi tinggi plus ada praktikumnya. Jadi ada praktikumnya nanti bersama dengan asisten. Jadi bisa dalam seminggu itu bertemu di mata kuliah ini bisa 2 kali pertemuan sampai 3 kali pertemuan plus praktikum. Jadi kita akan mulai mencoba masuk intinya di bidang IT, yaitu pemrograman. Selain itu juga nanti ada IN 131 mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah teman-teman, mungkin kalian bertanya-tanya, lah ini kuliah IT kok yang mata kuliah IT-nya baru statistik dan pemrograman gitu. Ya, karena di semester awal, di tahun-tahun pertama memang kita masih banyak mata kuliah umum atau MKU. MKU itu ada pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia. Ya, itu harus kita selesaikan di tahun pertama. Jadi kalian jangan heran kok mata kuliahnya agama, Pancasila, bahasa Indonesia. Karena itu di mata kuliah tahun-tahun pertama masih seperti itu. Gitu ya. Total SKS yang akan kalian ambil di semester genap nanti adalah 14 SKS ya. 14 SKS bayarnya 16 karena untuk praktikum juga tadi. Oke. Nah, ini nanti form RMK yang kalian download, kalian isi ya. Nama kalian tulis, nama asli ya, nama lengkap, NIM-nya 67 2020 sekian-sekian. Prodinya tentu prodi kebanggaan kita S1 Teknik Informatika. Wali studi kalian tulis di sini ya. Kalau wali studinya saya kalian tulis Yeremia Alfa Susetio ya gitu atau Bapak Ibu dosen yang lain. Kemudian kalian isi kode mata kuliahnya sama seperti yang di sini tadi. Nama mata kuliahnya, BUP masih ingat ya, B itu baru, U itu ulang, P itu pendengar. Jadi kalau kalian baru ngambil ditulis B. Kalau kalian nanti ngulang, ya ngulang itu karena nilainya E, jadi harus ngulang, kalian tulis U. Nah, SKSA, AKD, akademik, itu kalian tulis yang ini, 222262. Nah, SKS bayar, kalian tulis yang 22372. Gini. Hari dan jamnya dan ruangnya dikosongi dulu, tidak masalah. Ya. Kemudian jumlah SKS-nya tadi berapa? 14 untuk akademik, 16 untuk bayar. Nah, total SKS ambil berarti adalah SKS yang sekarang ditambah dengan SKS yang semester kemarin ini ya, semester 1 dan semester 2 dijumlah di sini. Berarti 28. IPK, indeks prestasi kumulatif juga ditulis. IPK ngeceknya di siasat ya, bagian transkrip. Nanti Anda akan kelihatan IPK Anda. IPK itu range-nya antara 0 sampai 4 ya. Jadi kalau kalian mendekati 4 itu berarti sudah baik ya. Kalau masih di bawah 1 perlu belajar ya, perlu belajar. Yang IPK-nya 2, sekian perlu meningkatkan lagi ya. Yang 3 di atas 3 perlu dipertahankan ya gitu. Yang 4 ya bersyukur pada Tuhan IPK 4-nya juga semoga bisa dipertahankan. Nah, terakhir nanti ada catatan teman-teman. Catatan itu nanti kalau ada pertanyaan atau ada satu hal yang ingin disampaikan ke dosen walinya bisa ditulis di sana. Jelas ya? Ini form registrasi mata kuliah. Di form ini Anda upload, Anda kirim ke dosen wali Anda. Nah, nanti dosen wali akan menyetujui RMK Anda. Rencana registrasi mata kuliah Anda ini nanti akan disetujui. Nah, kalau wali studinya setuju, nanti akan dibukakan akses siasat supaya Anda bisa ambil mata kuliahnya itu di siasat. Tapi kalau dosen wali nggak setuju, nanti akan kasih notif ke kalian. Ini mata kuliah ini punyanya kakak angkatan, jangan diambil. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi dosen wali nanti akan membukakan akses siasat kalau beliau sudah menyetujui. Ya, kalau dosen wali belum membukakan atau lupa membukakan, nanti kalian nggak bisa siasat. Nah, berikutnya teman-teman, kalian bisa cek tagihan juga ya. Tadi sudah ketemu yang depan tadi ya, setelah registrasi kuliah. Anda juga harus klik tagihan di sini. Nah, klik tagihan di sini nanti kalau kalian belum registrasi ulang maka akan ada notis seperti ini. Maaf, tagihan Anda tidak dapat ditampilkan
atau tidak bisa dikarenakan Anda belum melakukan registrasi ulang pada semester ini. Jadi kalau belum registrasi ulang, maka tagihannya belum keluar. Kalau tagihan sudah keluar, berarti saatnya membayar tagihan registrasi. Nah, ada satu masalah, belum ada dana untuk membayar. Bagaimana kalau belum ada dana? Maka kalian harus mengajukan dispensasi. Tadi di awal dispensasi uang pembangunan. Kalau ini namanya dispensasi uang kuliah, ya, atau registrasi ulang. Syarat mengajukan dispensasi uang kuliah atau registrasi ulang adalah Anda wajib membayar uang layanan kemahasiswaan dulu sebesar kurang lebih, ya, ini saya belum tahu pastinya, kurang lebih 434.000. Nanti tergantung lihat di di tagihannya, ya. Uang layanan kemahasiswaan harus dibayar dulu. Setelah uang layanan kemahasiswaan dibayar, Anda boleh mengajukan dispensasi uang kuliah atau Anda mengajukan dispensasi uang pembangunan. Kalau pembangunan belum lunas dan uang kuliah juga belum bisa membayar, Anda tidak bisa siasat, tidak bisa ambil mata kuliah. Nah, kalau belum ada uang, makanya tadi dispensasi. Dispensasi ada dua, kalau yang mau dispen uang pembangunan, ya masuknya nanti menu uang pembangunan. Kalau uang kuliah, ya uang kuliah. Kalau dua-duanya berarti kita mengajukannya dua ke wali studi kita. Jangan sampai kalian bilang ke wali studi, Pak, Bu, saya mau mengajukan dispen. Nah, dispen apa? Dispen uang pembangunan atau dispen uang kuliah. Nah, dispensasi itu dimulai dari tanggal 1 Desember kemarin sampai nanti tanggal 22 Januari 2021. Cukup panjang, tetapi ingat, kita siasatnya kapan? Ya, pastikan dispensasi itu sebelum siasat. Ya, lewat stars.uksw.edu. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah pertama untuk mengajukan dispensasi, yang pertama Anda harus menghubungi wali studi Anda. Saat perwalian mengirimkan RMK, Anda juga harus mengirimkan request pengajuan dispensasi. Biasanya ditanya alasannya kenapa, besarnya berapa rupiah, dan seterusnya. Nah, nanti wali studi akan membuka akses di Stars UKSW Edu. Sehingga nanti Anda bisa mendaftar dispensasi. Kalau wali studi belum membuka akses Stars, belum membuka aksesnya, maka Anda nggak bisa daftar dispen. Makanya harus ke wali studi. Nah, setelah itu nanti tahap berikutnya adalah dari bagian layanan kemahasiswaan akan menyetujui Anda itu dikasih dispen atau tidak. Nah, kalau Anda dikasih, nanti Anda bisa siasat meskipun belum bayar atau baru bayar 400 sekian tadi uang layanan kemahasiswaan. Jelas ya teman-teman ya. Nah, untuk lengkapnya informasinya nanti silakan Anda masuk ke website ini stars.uksw.edu. Di sana ada banyak pengumuman, ada banyak informasi tentang dispensasi itu seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Ya, jangan buru-buru tanya wali studi Anda. Lihat informasinya dulu di stars.uksw.edu. Oke. Nah, setelah itu kalian harus membayar tagihan ya. Kalau kalian tidak dispen, berarti kalian langsung bayar. Bayarnya kemana? Ke salah satu bank, ke nomor rekeningnya UKSW ya. UKSW itu punya banyak rekening di berbagai bank, BRI ada, Mandiri ada, BCA ada, BNI 46 ada, ya Permata ada ya. Nah, karena kalian masih di daerah, tentu kalian belum bisa ke sini, ya enggak? Atau kalau Brivanya sudah aktif bisa lewat Briva, tapi kalau Brivanya angkatan 2020 belum aktif, ya kalian harus ikuti langkah-langkah ini. Kalian transfer ya ke banknya UKSW, salah satu bank nomor rekeningnya UKSW. Nomornya di mana? Nomornya waktu itu Anda pernah diberi ya, waktu kalian diterima jadi mahasiswa, kan dapat satu kertas juga yang isinya daftar nomor rekeningnya UKSW ya. Nah, jangan lupa kalau lewat ATM atau lewat bank, tagihan bukti pembayarannya itu disimpan, teman-teman. Disimpan, lalu ditulis nama dan NIM kalian. Kemudian difoto, kalau nggak di-scan biar jelas, kirim ke email ini. BAK, ya ini bagian akuntansi dan keuangan UKSW ya. BAK@adm.uksw.edu. Ya, validasi nanti ya, validasi uang kuliah, NIM-nya berapa, gitu. Jelas ya? Oke.
Kalau sudah divalidasi, Anda baru bisa ambil mata kuliah di siasat. Loh, sudah bayar, tapi belum divalidasi, ya nggak bisa siasat. Ngerti ya? Jadi prosesnya bayar, validasi. Tapi bagi kakak-kakak angkatan kalian yang sudah sinkron, itu nggak perlu validasi. Jadi bayarnya langsung pakai, misalnya pakai Briva atau langsung di beberapa bank yang berkantor di kampus UKSW, itu langsung apa namanya sinkron ya, artinya nggak perlu validasi. Tapi karena ini kalian masih di daerah-daerah dan mungkin belum dibuka akses apa namanya sinkronisasinya, maka kalian harus validasi. Ya, validasinya itu tadi bukti pembayarannya difoto atau di scan, dikasih nama dan NIM, kirim ke bak@admuksw.edu. Ya, jangan salah email juga. Jelas ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, kalau itu semua sudah, baru kita akan siasat. Wah, siasat itu istilah umumnya, yaitu registrasi mata kuliah. Nah, siasat kita akan kita buka itu tanggal 21 Desember sampai tanggal 2 Januari 2021 ya. Jadi 21 Desember sampai 2 Januari 2021. Maaf itu di slide keliru ya. Jadi 21 Desember itu kalian mulai pantau-pantau siasat. Kalau tidak salah Prodi FTI itu mulai jam 12 siang ya di tanggal 21 Desember. Nah, teman-teman ini info ya, info culture budaya di FTI, apalagi di Prodi kita TI, kalau siasat itu rebutan ya. Jadi siapa cepat dia dapat. Ya. Jadi kalian jangan santai-santai ya pas siasat. Nanti takutnya sudah kehabisan kelas ya. Ya kehabisan kelas tentu nanti kita tetap akan bukakan kelas ke Anda, tapi siapa tahu jadwalnya berbeda dengan perencanaan Anda. Jadinya meskipun waktu siasatnya cukup panjang, tapi paling tidak ya Anda sudah harus mulai siasat ya di awal-awal tanggal 21 ya, tanggal 21, 22 dan seterusnya. Nah, kalau ada perubahan tanggal nanti akan diinfokan ya, karena memang kadang servernya mungkin sedang down atau apa, kalian jangan panik dulu ya, nanti ada informasinya pasti. Nah, setelah itu ada adjustment. Adjustment itu apa sih? Adjustment itu pemantapan. Jadi pemantapan itu nanti tanggal 4 sampai 8 Januari 2021. Artinya gini, aku mengambil mata kuliah agama kelas A, tapi kok kayaknya aku nggak yakin ya. Oke, aku pindah ke kelas B. Nah, itu namanya adjustment. Jadi ada waktu sebelum siasat itu dikunci. Dikunci itu artinya kalian mau nggak mau ya harus sesuai dengan jadwal. Nah, adjustment atau perubahan pemantapan tadi adalah tanggal 4 sampai 8 Januari. Nah, jadwal mata kuliahnya seperti apa? Nanti kami bagikan lewat email atau lewat pengumuman. Ya, mendekati siasat nanti kami bagikan. Yang jelas ada 5 mata kuliah, tapi nanti agama, pendidikan agama itu kan nanti seperti biasa ya, ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, E, F, G, H, I, kayak kemarin misalnya sampai kelas J gitu. Pancasila juga nanti A, B, C, D, F, G, H, I, J ya kan, harinya ini, dosennya ini, semua nanti ada ya gitu. Nah, setelah itu nanti kalau Anda mau siasat, Anda klik registrasi mata kuliah ya, di siasat nanti ya, diklik registrasi mata kuliah. Nah, kalau ada pesan seperti ini, Anda wajib perwalian. Sebelum melakukan perwalian, Anda wajib lunas pembayaran registrasi ulang. Kalau ada pesan seperti ini, berarti Anda belum perwalian. Wali studinya belum buka akses untuk siasat atau registrasi mata kuliah. Atau Anda belum bayar registrasi ulang tadi. Atau belum validasi. Gitu. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman untuk siasat nanti. Yang pertama, pastikan Anda mengambil 5 mata kuliah saja yang telah kami tentukan. Ya, 5 mata kuliah tadi yang di tabel sebelumnya. Nah, untuk kali ini dan seterusnya, itu hanya berlaku di semester 1 ya, kemarin ya, kasus khusus. Untuk semester 2, 3, 4, dan seterusnya, pilihlah kelas sesuai dengan perencanaannya sendiri. Anda mau bareng satu geng, boleh. Anda mau bareng dengan pacar Anda, boleh. Anda mau bareng dengan gebetan Anda, boleh. Ya, Anda mau ikut kelas dosen A, boleh. Dosen B, boleh. Ya, jadi tidak lagi ditentukan oleh program studi dengan model paket seperti kemarin. Kalau di semester 1 tahun pertama pasti kami paketkan, ya.
NIM sekian sampai NIM sekian ambil kelas ini, NIM sekian ambil kelas ini, kan gitu ya. Nah, kali ini teman-teman, kalian dibebaskan untuk mengambil sesuai dengan jadwal kalian sendiri, dosen yang ingin kalian pilih, silakan. Gitu ya. Nah, angkatan 2020, mohon maaf kalian belum bisa mengambil mata kuliah angkatan atas. Jadi meskipun nanti di siasat itu muncul mata kuliah itu punya kakak angkatan, untuk tahun pertama belum boleh mengambil. Ya, nanti tahun kedua boleh. Ya, ngambil mata kuliahnya kakak angkatan dulu biar nanti kuliahnya cepat misalnya. Silakan. Ya, yang penting nanti IPK-nya bersyarat untuk mengambil mata kuliah kakak angkatan. Tetapi untuk tahun pertama tidak boleh sama sekali. Jadi kalian harus wajib 5 mata kuliah itu saja. Ya, jangan sampai hari dan waktunya bertabrakan. Susun jadwalnya sebaik mungkin. Ya, jangan sampai bentrok. Kalau bentrok nanti pasti nggak keambil. Terus jangan panik ya. Siasat itu biasanya pada panik ya kan. Wah, kelasnya udah penuh. Waduh, dapat kelasnya nggak sesuai dengan keinginannya. Atau tiba-tiba kok mata kuliahnya nggak ada. Aduh, kok kelasnya tiba-tiba error atau nama saya nggak jadi di situ. Jangan panik ya. Kalau kelasnya belum ada, nanti itu berarti masih dalam proses update. Nah, secara berkala nanti teman-teman silahkan ubah password di siasat. Ya, ini masalah yang sering terjadi di kakak angkatan kalian. Kak, saya sudah ngambil mata kuliah ini, Kak. Tapi kok hilang dari kartu studi tetap saya. Ternyata siasatnya dihack sama temennya. Ya. Diambil mata kuliahnya itu dihapus. Ya. Dihapus supaya temennya bisa masuk ke kelas itu. Ya. Pas dibuka jadwal kuliahnya, loh kok hilang mata kuliahnya. Makanya password siasat itu sifatnya private, jangan di-share ya, jangan dibuat story. Jangan buat IG story gitu kan. Ini password siasatku loh. Jangan ya. Diubah. Kalau defaultnya tanggal lahir Anda, ubah ya. Kayak PIN ya, kayak PIN ATM itu sebisa mungkin hanya Anda yang tahu saja untuk passwordnya. Secara berkala ya, setiap semester diubah biar ya takutnya ada yang bisa masuk nanti. Nah, jika ada pertanyaan mengenai siasat saat siasat nanti, kalian bisa menghubungi kami di email ini ya, fti.sekretaris.s1.ti@adm. Jangan lupa ada @adm-nya ya, baru .uksw.edu. Jangan yang @uksw.edu ya, kita pakainya yang aktif ada di @adm.uksw.edu. Subjeknya nanti tanya siasat _NIM ya. Kalau ada pertanyaan tentang siasat nanti silahkan hubungi ya email ini. Nah, kalau siasat sudah selesai, langkah ke-9 adalah Anda harus download kartu studi tetap, ya, KST dan jadwal kuliah. Nanti di menu siasat ada yang namanya kartu studi, download, ya, biasa nanti jadi .pdf, Anda simpan, jangan sampai hilang. Bukti kalau Anda itu benar-benar ngambil mata kuliah ini, ya, jadi disimpan nanti teman-teman. Nah, kalau jadwal kuliah nanti Anda bisa klik di sini. Oh, jadwalku hari Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa, Anda klik di sini. Gitu ya. Nah, awal kuliah semester genap kita ya adalah 11 Januari bertemu. Tanggal 11 Januari 2021 adalah awal perkuliahan semester genap tahun akademik 2020-2021. Nah, informasi perkuliahan karena masih online, nanti kita pakai portalnya UKSW, Flearn ya, atau sesuai dengan dosen masing-masing. Kalian cek info di email student atau nanti dilihat di fti.uksw.edu/pengumuman ya, ada info di sana. Atau kalau enggak kalian buat grup seperti kemarin bagus ya, WA grup. Misalnya kelas agama A, matematika B misalnya ya, atau kelas statistika dan probabilitas C, kelas pemrograman A. Nah, kalian buat grup isinya teman-teman kalian. Lah gimana ngontak temennya? Kalian lihat di siasat kan ada name-nya ya, name-nya teman-teman kalian. Nah, itu name di copy, terus nanti ditambahi @student.uksw.edu, @student.uksw.edu ya. Sekalian bisa broadcast ke sana. Oh, ini link link WA grupnya. Jadi komunikasinya bisa mudah menggunakan email student. Jelas ya? 11 Januari kita bertemu untuk mulai perkuliahan secara online. Nah, ini save the date juga.
batas akhir pelunasan uang kuliah. Ini bukan uang registrasi kuliah yang tadi ya, yang di awal tadi, tapi nanti akan ada namanya pelunasan, istilah kita. Pelunasan tuh gini. Tadi kan saya katakan, begitu Anda registrasi ulang, Anda DP ya, bayar DP sekian juta. Kalau Anda mau kuliah di semester genap. Kemudian Anda ngambil mata kuliah, total tadi 14 SKS, bayar 16 SKS. 16 SKS dikurangi DP, nah masih harus yang kalian bayar. Itu yang harus kalian bayar, itu namanya pelunasan. Nah, pelunasan tuh nanti di bulan Februari. Deadline-nya atau batas akhirnya adalah 19 Februari 2021. Jadi pelunasan itu adalah uang kuliah yang harus kalian lunasi dikurangi DP-nya tadi di semester genap nanti. Ya, tolong dicek tanggalnya. Kemudian akhir kuliah semester genap adalah tanggal 30 April 2021. Itu sudah terakhir kuliah kita nanti. Pastikan Anda bisa melihat kartu hasil studi Anda di Siasat di semester genap nanti. Atau KST semester ini, semester gasal pun juga Anda bisa lihat. Itu semua keluar kalau Anda sudah mengisi form evaluasi dosen. Anda juga bisa melihat transkrip nilai dan IPK. Nanti akan dikirimkan juga ke orang tua kalian. Jadi orang tua kalian akan tahu putra-putrinya IPK-nya berapa, nilainya berapa. Kayak nomor rapot ya, terima rapot pas zaman sekolah dulu. Oke, teman-teman, itulah yang harus kita kerjakan menjelang semester genap nanti. Nah, pesan saya, lakukan proses ini dengan baik, ya, lakukan tahapan-tahapan ini dengan baik. Jangan mempersulit diri sendiri dengan ketidaktahuan, jangan mempersulit diri sendiri dengan kesantaian kita. Tapi mari kita ikuti alur, ikuti proses, supaya apa? Supaya kita tidak menemui kesulitan, lancar secara administrasi, kuliah pun juga lebih lagi. Ya, idealnya kuliah adalah secara offline, secara tatap muka langsung. Tetapi siapapun sekarang ini susah bertemu dengan kata ideal. Jadi siapapun kita di dalam kondisi tidak ideal. Anda mahasiswa juga mengalami kesulitan dan berbagai rintangan dalam kuliah online. Kami dosen pun juga sama menghadapi berbagai kesulitan dalam menyampaikan pembelajaran, mendampingi kalian secara online ini. Tetapi universitas ini adalah tempat untuk semua orang belajar. Anda mahasiswa belajar, kami semua, Bapak Ibu dosen juga adalah belajar. Saat ini pembelajaran kami, pembelajaran kita semua, bukan hanya belajar materi, tetapi belajar break out the limits, ya, bagaimana keluar dari batasan. Ya, kita menggali caranya supaya bisa delivery materi ke Anda secara online dengan baik. Anda juga sama, ya, bisa menangkap, ya, receive the material tadi secara baik meskipun online. Jadi kita sama-sama belajar. Tidak usah saling menuntut, dosen ini seperti ini. Saya juga nggak akan menuntut, mahasiswa ini seperti ini. Mari kita sama-sama saling memahami, tetapi di dalam semangat belajar dan memperbaiki diri. Oleh karena itu teman-teman, di tengah kondisi yang sangat tidak ideal ini, mari kita ciptakan satu generasi yang kuat. Dibatasi, tetapi justru menghasilkan kekuatan. Karena itu, semangatlah untuk belajar di tempat ini. Tiba saatnya Anda akan datang ke Salatiga, ya, cepat, ya, atau lambat, ya, kita pasti akan ketemu secara offline di kota Salatiga, di kampus 3 UKSW, ya, di Dr. Noto Hamijoyo 110 ini, tetapi di masa-masa ini, yuk kita semangat, ya, yuk kita jangan putus asa, tugas kerjakan, materi ikuti, ya, pasti Anda bisa. Jangan lama-lama kuliah di tempat ini, 3,5 tahun sampai 4 tahun, Anda harus lulus. 2024 harus menjadi sarjana komputer, ya. Kami mendoakan Anda semua, semoga Anda tetap sehat, Anda tetap memiliki daya survival yang hebat di tengah kondisi yang tidak mudah ini. Salam untuk orang tua Anda di rumah, sampaikan kami terima kasih banyak karena telah mempercayakan UKSW
FTI, Teknik Informatika sebagai mitra untuk belajar putra-putrinya. Sampaikan juga permohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan kami secara online ini banyak kurang berkenan. Tuhan memberkati teman-teman dimanapun kalian berada. Selamat berlibur, selamat Natal dan Tahun Baru untuk yang merayakan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.